guys, kembali lagi sama gue Novi dari jurusan Marketing Communication. Saat ini gue adalah alumni di Marketing Communication ya BINUS University. Nah, dalam episode kali ini sebenarnya gue akan membahas mengenai disiplin ilmu engineering. Cuma gue nggak sendirian nih di sini. Gue bersama teman-teman BINUSian gue yang lainnya. Boleh dong kenalin diri kalian? Mungkin dari yang cowok dulu kali ya. Hai, nama gue Andrew. Gue BINUSian 18, Teknik Sipil. BINUSian 18 Teknik Sipil berarti alumni ya? Yap. Oke, alumni dari Teknik Sipil. Mungkin kita beralih nih ya dari yang cowok. Gue juga punya teman cewek gue, seorang BINUSian juga. Boleh dong kenalin diri lo? Oke, halo guys, nama gue Tata. Gue dari jurusan Arsitektur angkatan B24. 24. Oke, halo Tata. Berarti kamu masih mahasiswa ya, Ta ya? Iya, masih muda Oke, ya. mahasiswa. Masih muda-muda dong kita di sini ya, Ta. Nggak ada yang Oh, iya. begitu ya, Ta. Oke. Oke, dalam episode kali ini kan gue mau nanya-nanya mengenai disiplin ilmu engineering atau di Faculty of Engineering. Seperti yang kita tahu kan sebenarnya bidang engineering ini banyak ya peminatnya, guys. Nah, sebenarnya di engineering ini mahasiswanya itu didukung nggak sih untuk bisa masuk ke bidang yang sekarang ini atau di era sekarang ini? Coba maybe dari Andrew, maybe bisa jawab apakah dari jurusan atau dari fakulti memang mempersiapkan mahasiswanya untuk bisa mahasiswanya terjun langsung ke dunia sekarang ini? Oke, kalau dari Teknik Sipil sendiri, dari kami itu memang sangat dipersiapkan ya, karena dari era zamannya Pak Jokowi awal juga sudah digencarkan pembangunan infrastruktur di Indonesia ini kan. Jadi untuk kedepannya lulusan-lulusan teknik sipil dan engineering lainnya yang pasti akan dibutuhkan oleh masyarakat kita sih. Karena berdasarkan data dari PII juga masih ada sekitar 7,05 orang dibutuhkan engineering muda gitu. Oh, berarti memang peluang kerja di engineering ini tuh masih besar sekali ya? Betul. Kalau boleh tahu sebenarnya prospek karirnya itu akan seperti apa sih di bidang engineering ini? Kalau di engineering ini kebanyakan kalau dari arsitektur sudah pasti bisa menjadi konsultan arsitek, menjadi membantu juga dalam drafting atau mungkin ada perencanaan yang lain, city planning, urban planning. Tapi kalau di teknik sipil sendiri bisa menjadi kontraktor, konsultan untuk perhitungan pelabuhan, bandara, terus bisa menjadi analis, sampai juga menjadi membantu penelitian seperti itu. Oh, I see. Berarti masih banyak dan juga sebenarnya peluang kerja ini kan juga bisa dikerja di pemerintahan atau juga di swasta gitu kan ya. Tapi kalau ngomong-ngomong nih, bidang engineering sendiri di Faculty of Engineering itu di BINUS ada berapa jurusan sih? Mungkin maybe Tata bisa jawabin? Oke, jadi di Faculty of Engineering ada 5 jurusan. Jadi ada teknik industri, ada teknik sipil, ada arsitektur, ada sistem komputer, dan juga ada food technology. Dan jurusan-jurusan ini ada di kampus Kemanggisan dan juga Alam Sutra. Plus banget yang baru buka ada di BINUS Semarang. Tapi karena baru buka, jadi baru ada teknik industri di BINUS Semarang. Mungkin teman-teman yang kepo boleh aja hubungin di admisi BINUS Semarang. Oh, wow banget, keren banget. Berarti ada di Kemanggisan, ada di Alam Sutra, ada juga di kampus Semarang yang terbaru ya, di kampusnya BINUS. Kalau ngomong-ngomongin jurusan nih ya, apakah di Faculty of Engineering ini akreditasinya udah bagus atau sudah mendapatkan sertifikasi yang dari internasional gitu nggak sih? Mungkin boleh nih siapa? Andrew boleh jawab? Oke. Gini Nov, kalau dari engineering sendiri sudah pasti akreditasi BAN PT semuanya sudah mendapatkan kategori A dan juga unggul. Unggul itu di atasnya A. Oke. Seperti di teknik sipil. Dan juga kita di 3 jurusan, di teknik sipil, di teknik industri, sama di sistem komputer, kita sudah mendapatkan akreditasi internasional yaitu ABET. Dan itu dinilainya langsung dari Amerika. Gitu. Oh, I see. ABET, terus ada BAN PT, ada sampai lagi unggul ya tadi ya, Betul. Andrew. Tapi sebenarnya ABET itu apa sih, Andrew? Ya, ABET itu Accreditation Board of Engineering. Jadi mereka mereka menilai suatu jurusan itu sudah mengikuti kurikulum sesuai dengan
ajaran di negara mereka atau dengan standar yang internasional seperti itu. Oh, berarti standarnya udah nggak kaleng-kaleng nih ya Betul. guys. Emang udah top Marco top banget deh Betul. pokoknya engineeringnya BINUS ya. Apalagi tadi ada 5 jurusan kan ya kalau nggak salah. Salah satunya ada teknik sipil dan arsitektur. Tapi ngomong-ngomongin teknik sipil sama arsitektur ya, gue mau tahu dong common stereotype jurusan lo berdua apa sih? Mungkin bisa dari Tata kali ya. Oke, kalau soal common stereotypes jurusan gue, pasti orang-orang mikirnya, oh lo anak ASI pasti lo jago gambar. Pasti kayak semua orang mikirnya kayak gitu kan. Tapi menurut gue sendiri itu enggak sih, salah besar. Karena dulu waktu gue masuk BINUS juga nggak semua temen gue yang masuk ARSI juga bisa jago gambar kan. Tapi kita seiringnya waktu kita sama-sama belajar, apalagi diajarin juga sama dosen, sama cutting, sama temen. Jadi dari nggak bisa gambar ya pasti bisa jago gambar kalau udah masuk ARSI BINUS. Gitu sih. Berarti saling backup ya, saling membantu Betul. nih ya. Coba kalau misalkan Andrew nih, gimana? Kalau dari jurusan gue sama, yang pasti common stereotypes-nya itu udah kebayangin kalau teknik itu kan ngitung-ngitung ya. Jadi apa namanya, kayak kepusingan gitu nanti bakal ngitung ini, bakal ngitung itu gitu ya Taya. Iya, betul. Jadi di kita tuh sangat sportif, mulai dari dosennya, terus ada asisten-asisten lab, terus ada senior-senior. Kita juga nggak menganut sistem senioritas, jadi teman-teman nggak usah khawatir. Sangat mengayomi sekali senior-seniornya, membantu adik-adiknya buat ngerjain tugas, terus bikin-bikin PR gitu-gitu sih. Oh, berarti ini relationship lo pada nih ya sama kakak tingkat ataupun sama alumni-alumninya pada mulus ya, kagak ada senioritas kan ya? Betul, kita di Teknik Sipil juga ada IKASINARA, Ikatan Alumni Teknik Sipil Bina Nusantara. Jadi kita keluar dari BINUS pun masih tetap menjalin hubungan yang erat juga sama Teknik Sipil BINUS gitu. Oke, masih mengayomi ya Nita atau Andrew. Nah, tapi ya ngomong-ngomong nih, kalau dari sebenarnya ekosistem itu kan gak cuma dari teman atau kakak tingkat kan. Kita kalau ke dosen gimana nih? Dosennya asik nggak sih menurut kalian? Oke, aku dulu mungkin ya. Boleh. Kalau dosen di ARSI banyak banget yang asik, bahkan udah sampai yang dari muda sampai yang mungkin udah berumur juga tetap yang asik gitu loh. Dan juga pasti ada dosen favorit ya Kak. Pasti lo juga punya kan dosen favorit dulu. Gue sih punya sih. Coba kalau Andrew deh, Andrew. Menurut lo, karena lo kan alumni ya. Kalau Tata kan masih baru nih. Kalau zaman-zaman dulu dosennya asik-asik nggak sih? Dosen di Teknik Sipil, oke banget sih. Oke Salah banget. satu dosen kita juga termasuk yang membangun jembatan Suramadu loh di Demi Surabaya sana. Iya, namanya Pak Made. Terus dosen-dosen kita banyak yang terkenal di pemerintah gitu, karena proyek-proyek dari Teknik Sipil itu kan berkaitan langsung sama pemerintah ya. Jadi untuk connection ke dalamnya juga lebih gampang gitu sih. Oh, oke. Berarti dosennya sendiri pun mempunyai pengalaman yang memang udah banyak ya Betul. di bidangnya. Nah, tapi nih ngomong-ngomong dosen ya, kalian berdua punya nggak sih dosen favorit? Boleh nih di-spill name-nya dan kenapa dia menjadi dosen favorit? Mungkin dari Tata? Oke, sebenarnya ini disclaimer dulu sebelumnya semua dosen pasti favorit ya. Ini nggak pilih kasih saya ya Pak Bu ya, tapi yang paling favorit ada namanya Pak Denny Setiawan. Jadi karena beliau masih muda juga, jadi kita ngomongnya kayak temen gitu loh. Jadi dia juga ngerti cara ngajarin anak muda supaya sampai ke otak tuh gimana. Jadi favorit gue itu sih Pak Denny. Berarti bisa sambil nongkrong bareng, kerjain tugas, Betul. sambil ngajarin ya. Betul. Oke, maybe kalau misalkan dari Andrew gimana nih? Oke, dosen favorit. Kalau dulu gua kuliah ya, itu ada yang namanya Pak Andrian. Itu tuh kita kalau di kelas tuh bisa sampai jungkir balik di depan kelas gitu, suka ngakak-ngakak gitu. Dia masih tetap ngajar gitu, terus masih sabar gitu. Jadi emang the best banget Pak Andrian. Kalau yang sekarang ini ada yang dosen muda namanya Christian Cahyono, itu juga oke banget sih kalau ngajar. Lu jungkir balik nih ya di kelas ya, ngapain Drew lu jungkir balik? Iya kan, anak-anak kan suka iseng ya, anak muda kan. Jadi kalau misalnya anak teknik kan kalau ngobrol gitu yang kenceng-kenceng suaranya. Tapi mereka tuh masih bisa sabar, masih bisa nerangin satu-satu gitu, dijelasin satu persatu sampai kita semua ngerti gitu. Wah, dosennya berarti panjang sabar ya, Betul. benar-benar mengayomi, mengajari nih untuk mahasiswa-mahasiswa yang model-model apapun itu ya. Nah, tapi berarti kalian berdua enjoy banget dong ya belajar di jurusan kalian berdua. Bener gak sih? Enjoy. Kak? Enjoy parah sih.
Enjoy parah. Kalau Andrew enjoy juga kan? Enjoy, siapa yang nggak enjoy, belajar di salah satu universitas terbaik Indonesia, Wah, ya kan? Universitas terbaik Indonesia, top perguruan tinggi Indonesia banget kan ya, Binus University. Yes. Tapi nih ya, ngomong-ngomong tentang Binus University dan jurusan yang kalian anut kan, kok anut sih? Yang kalian sekarang ambil kan ada arsitektur sama teknik sipil. Nih kalau bedanya apa sih arsitektur sama teknik sipil? Bukannya agak mirip-mirip ya? Oke, mungkin orang-orang mikirnya kayak arsitektur sama teknik sipil tuh kayak sama ya, padahal beda ya kayak Andrew ya. Mungkin Beda, kalau teknik sipil tuh lebih ke struktur, konstruksi, dan sebagainya kayak Andrew ya. Betul. Tapi kalau arsitektur tuh lebih kayak ke yang rancang, baru nanti kalau dia udah ngerancang kayak desainnya, terus kayak analisisnya terhadap lingkungan, sosial, budaya sekitarnya, baru nanti nih yang implementasinya yang bangun tuh si teknik sipil ya kayak Andrew. Betul. Kalau mau pakai bahasa gampangnya, kita bisa bedain antara, analoginya gini, kita bisa bedain antara desainer sama tukang jahit. Kalau tukang jahitnya itu teknik sipil, desainernya itu anak arsitektur. Betul. Gitu. Oh, I see. Berarti kalau anak arsitektur ibarat kata yang memang mendesain bagaimana suatu bangunan itu ya. Tapi kalau teknik sipil berarti yang ngitung untuk gimana nih biar kekuatan bangunannya makin kokoh atau yang kayak bikin rumah anti banjir, Betul. anti gempa, itu yang Betul. ngitungin berarti dari anak-anak teknik Iya, sipil. kita yang ngitungin, Betul. terus metodologi kerjanya kayak gimana, terus investigasi di lapangannya seperti apa, nanti itu dari teknik sipil. Wah, keren banget. Berarti ini kalau anak teknik sipil sudah bergabung dengan anak arsitektur, wah bisa bikin bangunan yang keren banget pokoknya ya. Nah, tapi ngomong-ngomong tentang ini, program-program ini ya, kalian itu tahu nggak sih, karena kan di BINUS ada program 2+1+1. Nah, kalian tahu nggak program 2+1+1 itu apa? Maybe dari Tata? Oke, jadi ini menarik sih. Jadi mungkin program cuma baru ada di BINUS kali ya. Jadi program 2+1+1 itu dimana kita 2 tahun tuh belajar di kampus asal atau mobility program namanya. Baru nanti kita 1 tahun tuh pilih minor program. Apa itu minor program? Jadi minor program itu dimana kita bisa coba-coba jurusan lain nih. Istilahnya mungkin kayak lintas jurusan gitu mungkin ya. Dan juga yang 1 tahun kemudian tuh kita enrichment program. Oh, berarti tadi ada mobility, ada minor program, ada juga enrichment program. Nah, berarti 3 program ini adalah program-program unggulan BINUS untuk membantu mahasiswa untuk lebih siap ke dunia kerja ya. Betul. Tapi ngomong-ngomong program itu sebenarnya kerjasama nggak sih sama industri-industri atau partner-partner? Mungkin Andrew bisa jawab? Ya, nanti di enrichment program itu di 1 tahun terakhir itu mahasiswanya itu diberikan kesempatan untuk boleh memilih track entrepreneur ataupun internship, magang. Terus ada juga research, sama kalau misalnya kalian ada kesempatan oke nih, kalian bisa study abroad nih ke luar negeri. Nah, sama-sama mereka ini untuk mengambil track-track ini, kalian bisa bekerja sama dengan universitas-universitas di luar sana ataupun di Indonesia, ataupun juga bisa bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan nasional atau multinasional. Kita punya kerjasama ada di Adikarya, ada di Hutama Karya, itu kerjasama industri ya. Terus di Waskita, karena teknik sipil juga bekerja sama dengan pemerintah, kita juga bekerja sama Bina Marga, BPJT, Badan Pengawas Jalan Tol gitu ya. Nah, dan lain sebagainya masih banyak banget sih perusahaan BUMN gitu. Terus kalau dari arsitek pun kemarin kita juga kerjasama sama FIAPCI, itu tuh kayak satu organisasi seminar tentang real estate di seluruh dunia gitu sih. Wah, demi apa keren banget, gue sampai melongo gitu loh, Drew. Kayak ini seriously kayak beneran sebanyak itu ya kerjasama sama industri. Berarti kalau bagi BINUSian ini mahasiswa-mahasiswanya nggak perlu takut dong ya untuk ngikutin atau belajar ke jurusan arsitektur atau teknik sipil ataupun jurusan-jurusan lain yang ada engineering, karena sudah bekerja sama dengan industri ataupun partner-partner lainnya ya, udah internasional, malah tadi ada yang BUMN, ada yang multinational company, bener kan ya, Drew? Yes. Tapi ngomong-ngomong ini nih ya, program-program tadi udah, sistem pembelajaran udah, fasilitas didukung nggak sih sebenarnya sama BINUS sendiri? Oke, jadi yang pertama dari arsitektur sendiri, kita tuh punya studio arsitektur dan pas banget baru selesai direnovasi, jadi keren banget, pokoknya lengkap banget fasilitasnya.
Dan juga arsitektur dan teknik sipil punya lab namanya BIM atau Building Information Modeling. Di mana BIM itu tuh kita kayak ngerancang tapi versi digitalnya sebelum kita implementasiin ke lapangan. Jadi dia kayak dari rancangan ke planning sampai kita nanti akan konstruksi dan struktur. Jadi di BIM itu tuh kita benar-benar akurat, jadi perhitungannya akurat. Jadi kita bisa tahu nih kira-kira buildingnya bisa clash atau enggak, bisa kebangun atau enggak gitu. Mungkin Kak Andrew mau nambahin nih? Iya, jadi itu sebenarnya mengintegrasi pekerjaan dari teknik sipil sama arsitek dan disiplin ilmu yang lainnya. Jadi untuk mendapatkan simulasi bangunan secara digital, efisien dan juga efektif. Terus di teknik sipil sendiri itu juga ada lab-lab software buat simulasi software-software teknik sipil. Terus ada lab highway, lab teknik mekanika tanah. Terus ada lab mekanika fluida, sama ada kalian juga bisa langsung praktik di lapangan gitu. Terus ada juga dari Teknik industri ya? Iya, teknik Di industri. Di Itu tuh teknik ada. industri ada lab ini nih, Industri 4.0. Baru banget ya Kak Andrew jadi ya? Yap. Ini benar-benar kayak baru di BINUS doang mungkin ya, ini kayak jarang gitu di universitas lain. Jadi ini tuh kayak seputar buat teknik industri nih, nanti teman-teman teknik industri bisa banget nanti ajarin ke adik-adiknya ya. Yap. Kita tuh di BINUS mengusung teknologi yang canggih kan. Jadi kita tuh mau mentransformasi digital yang tadinya sudah ketinggalan zaman, kita mau upgrade nih. Jadi teman-teman diberikan kesempatan dan peluang yang lebih nih kalau di BINUS gitu. Betul. Oh, berarti nih ya, nggak cuman tadi sistem pembelajaran yang udah canggih-canggih, keren-keren sampai dapat akreditasi internasional, tapi juga dari sisi fasilitas juga sudah berkelas dunia ya teman-teman, karena sudah mengkombinkan dengan teknologi-teknologi sekarang, dan itu sudah selaras banget dong ya dengan visinya BINUS dan pemerintahan juga, benar nggak sih? Betul, betul. Oke, BTW nih ya, kalian kan di kampus udah dapat banget ilmu-ilmu nih dari dosen ataupun kakak tingkat atau dari program-program yang tadi yang ada 2+1+1. Tapi ini kalian nggak cuma kuliah aja kan, kalian ada ikut UKM atau himpunan kan, kagak kupu-kupu kan? Enggak dong pastinya. Kalau aku dari SMA udah kayak nargetin nih, oh ntar gue kuliah nggak mau jadi kupu-kupu. Jadi ntar pas kuliah ini gue akhirnya join Himpunan Mahasiswa Arsitektur BINUS atau Himars BINUS. Jadi dimana kita tuh di himpunan ini bisa kayak nambah public speaking, terus kemampuan organisasi, terus kayak teamwork dan sebagainya. Dan plus banget nih gue mau promosi bentar, jadi mumpung banget gue panitianya. Boleh. Promosi apa Oke, sih? nanti di Januari nanti akan ada acara nih Fakultas Teknik namanya Engineering Festival atau IFES BINUS. Dan dia akan kayak kita bahas seputar jurusan-jurusan di Fakultas Teknik dan terbuka untuk anak-anak SMA sederajat. Jadi teman-teman SMA boleh banget stay tune, lihat di IG Instagramnya IFES BINUS. Oke, Instagramnya tadi IFES BINUS ya? Betul. Oke, ini buat teman-teman SMA, boleh nih join ke sini, cari tahu mengenai arsitektur lebih dalam lagi. Bener gak sih, Tak? Sebenarnya bukan arsitektur doang, jadi semuanya sih Kak. Betul. Semua Engineering jurusannya Fakultas Festival. Teknik. Fakultas teknik itu ada semua, jadi ada teknologi, teknik sipil, teknik industri, arsitektur, sama satu lagi tadi apa ya? Sistem Belum. komputer Sistem sama komputer. food technology. Komputer. Iya. Oke, saking kerennya, ya teman-teman jangan lupa join ya. Cek aja di Instagramnya mereka, oke? Nah, lanjut nih, kita ke Andrew. Andrew, lo kupu-kupu nggak nih waktu kuliah? Oke, dulu ya waktu gue kuliah gue pernah menjabat sebagai Dewan Pengurus Inti di himpunan gue, himpunan teknik sipil namanya Himtes. Jadi ya nggak jauh beda sama Tata sih, kita banyak dibekali oleh ilmu-ilmu yang kita nggak dapetin secara akademis untuk nanti bisa dibawa di dunia kerja nanti. Sama gue juga ikutan di salah satu UKM terbesar Paramabira, BINUS Nusantara namanya Paramabira, itu paduan suara. Kita sampai menang di luar negeri, bawa piala buat Indonesia. Wah keren banget, Paramabira dan tadi himpunan lo ikut ya. Berarti lo bisa nyanyi dong ya, Andrew. Bisa seriosa gitu kan ya dulu. Berarti di BINUS ini lo nggak cuma dibekalin sama soft skill atau hard skillnya ya, tapi semua dari ekosistem juga ditunjang, pembelajaran ditunjang, dan segala macamnya. Nah, nggak berasa kan kita udah di penghujung acara nih ya teman-teman. Tapi gue punya last question banget buat kalian, yang harus kalian jawab
dengan jujur banget, pakai banget. Sekarang ini, Tata ataupun Andrew, nyesel nggak sih udah pernah masuk atau belajar di jurusan kalian saat ini? Oke, gue dulu mungkin ya. Boleh, Tak. Kalau gue nggak sama sekali, karena dari dulu emang gue targetin mau masuk arsitektur, bahkan dari SMP. Jadi pas gue masuk ke arsitektur BINUS, apa yang gue pengen justru malah kekembangin gitu loh. Bahkan dari kayak dukungan dari teman, dari cutting, kayak bahkan kan ada yang gue nggak bisa, itu cutting bener-bener ngedukung. Dan juga ada dari dosen juga, serta jurusan kita ngedukung banget kalau kita mau lomba sayembara arsitektur. Jadi gue ngerasa di arsitektur BINUS tuh kemampuan gue berkembang gitu. Oh, nggak nyesel sama sekali ya, Tak, yakin ya 100%? Yakin. Oke, gimana kalau Andrew? Lo nyesel nggak sih dulu? Gini loh Nov, gue ngeliat BINUS ya dari kecil banget ya, dulu banget nih. Dari tempat les-lesan, terus dia beranjak sampai sebesar ini, sampai menjamur tadi udah disebutin ada di berbagai lokasi di Indonesia ya. Sehingga itu membuat gue menjadi suatu pemikiran bahwa dari universitasnya aja bisa sebesar ini. Jadi ya nggak bakal nyesel lah untuk bisa bergabung dan bisa belajar di BINUS ini. Berarti kalian berdua nggak ada nyesel ya? Berarti kalian bangga dong ya jadi BINUSian? Yoi. Bangga banget nggak nih? Proud Bangga, to be BINUSian ya judulnya ya. Oke, proud to be BINUSian. Gue juga bangga banget nih sama BINUS. Apalagi BINUS ini adalah top perguruan tinggi Indonesia, di mana perguruan ini tuh sebenarnya adalah top markotop banget, dan orang-orang tuh nggak akan nyesel gitu masuk ke sini karena dari akreditasi, dari industri-industri yang udah kerja sama, dan apalagi lulusan-lulusannya berkualitas semua. Bener nggak sih? Betul. Oke, thank you nih ya Andrew, Tata udah mau sharing-sharing bareng gua tentang disiplin ilmu engineering ataupun Faculty of Engineering. Buat teman-teman semua yang masih mau tahu lebih lanjut jurusan-jurusan lain atau disiplin ilmu lainnya, boleh banget nih komen di bawah ini, dan kalian jangan lupa like, comment, and subscribe, dan kalian harus subscribe ya ke YouTube channel BINUS University Official. Oke, thank you semuanya. Gue Novi, Andrew, dan Tata pamit undur diri. See you at the next episode. Dadah. Dadah.